Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryani Erlapatau dengan NIM A321222059. Baik, di sini saya akan mempresentasikan resume terkait mata kuliah Sistem Pemerintah Daerah. Yang terhormat dosen pengampu, izin saya sebutkan namanya Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, langsung saja ke nomor 1. Bagaimana keuangan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal? Sementara yang kita ketahui, keuangan daerah biasanya diambil alih oleh pemerintah pusat seperti pertambangan dan sebagainya. Jawabannya, optimalisasi keuangan daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah, pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dan pengelolaan anggaran yang transparan serta partisipatif. Meskipun beberapa sektor strategis seperti pertambangan dan energi masih didominasi oleh pemerintah pusat, daerah tetapi memiliki peluang besar dalam mengelola pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor-sektor lain seperti pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, dan pajak daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong inovasi kebijakan yang mendukung iklim investasi lokal dan meningkatkan efisiensi dalam belanja publik agar fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian nomor 2, apa dampak positif dari adanya kerjasama antar pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah? Jawabannya, kerjasama antar pemerintah daerah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Melalui kolaborasi ini, setiap daerah dapat saling melengkapi sumber daya yang dimiliki baik dari segi sumber daya manusia, alam, maupun keuangan. Kerjasama ini juga mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan karena dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan dan memperkuat sinergi dalam perencanaan. Kemudian nomor 3, tata kelola seperti apa dan bagaimana caranya atau menjamin tata kelola baik bisa meningkatkan kepercayaan serta efektivitas pemerintah desa? Jawabannya, tata kelola yang baik di tingkat pemerintah desa mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, responsibilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Untuk menjamin tata kelola yang baik, pemerintah desa harus menyediakan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran, program kerja, dan pengambilan keputusan. Selain itu, melibatkan warga dalam musyawarah desa dan pengawasan pembangunan akan menumbuhkan rasa memiliki serta kepercayaan terhadap pemerintah desa. Kemudian nomor 4, dalam kerjasama pemerintah daerah apabila terjadi perselisihan atau konflik, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan yang paling efektif diterapkan dalam perjanjian kerjasama daerah tersebut agar tidak menghambat pembangunan bersama? Jawabannya, mekanisme penyelesaian yang paling efektif dalam perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah adalah melalui musyawarah untuk mufakat sebagai langkah awal, dilanjutkan dengan mediasi oleh pihak ketiga yang netral jika musyawarah tidak mencapai hasil. Apabila mediasi juga tidak berhasil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kerjasama, penting untuk mencantumkan klausul penyelesaian sengketa secara jelas agar konflik tidak menghambat kelangsungan program-program pembangunan bersama. Nomor 5, apa perbedaan tentara desa dan kelurahan terkait pengelolaan daerah dalam hal pembangunan daerah? Jawabannya, perbedaan peran tentara Babinsa di desa lebih efektif dan dekat dengan masyarakat dalam mendampingi pembangunan berbasis kearifan lokal, seperti membantu musyawarah
dan pembangunan infrastruktur desa. Sementara di kelurahan, peran Babinsa lebih administratif dan terkoordinasi dengan aparat sipil, mendukung pembangunan yang terstruktur sesuai arahan pemerintah kota atau kabupaten. Oke, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.